Indonesia, selamat sore pemirsa, kembali jumpa dengan saya Risa Karmida dalam Bincang Hari Ini. Dan hari ini tepat dengan Hari Anak Sedunia, tepat sekali dengan tema kita yang sangat menarik sekali, yaitu peran ayah dalam pendidikan anak. Karena pendidikan adalah menjadi kewajiban bagi ayah maupun ibu, jadi tidak hanya ibu saja tentunya. Nah, kita akan bahas bersama dengan dua narasumber saya di studio yang sudah hadir sore ini. Mas Agung Wisnu Broto. Selamat sore, Mas Agung. Mas Agung ini adalah psikolog Men's Program di mana, Mas? Di Rifka Anissa, Mbak. Rifka Anissa ini pemirsa adalah satu organisasi non pemerintah yang sudah berdiri sejak tahun 1993 yang menangani konseling untuk wanita di Jogja dan sekitarnya tentunya. Dan yang kedua, Bapak Romi Herianto. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Isa. Pak Romi adalah manajer Rifka Women's Clinic. Ya, betul. Dan bagi Anda, pemirsa di rumah, Anda juga bisa berpartisipasi, memberikan pertanyaan ataupun juga tanggapan, mungkin bisa sharing pengalaman Anda di line telepon 451-666 atau Anda di luar Jogja 451-777 kode area 0274 tentunya. Nah, kita langsung ke Mas Agung dulu atau Pak Romi dulu nih? Mas Agung dulu, psikolognya. Yang muda dulu. Iya, ini sudah Bapak belum, Mas? Alhamdulillah sudah. Sudah, berarti bisa berbagi ini ya. Oke, yang pertama kita mau tahu dulu, sekarang ada istilah Bapak sensitif gender atau ayah yang sensitif gender. Ini sebenarnya seperti apa, Mas? Mungkin banyak bapak-bapak atau pria yang belum tahu nih. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Risa dan selamat sore pemirsa. Jadi sebenarnya yang dipahami dan dimaksud dengan bapak yang sensitif gender artinya bahwa seorang ayah itu kemudian secara aktif dia terlibat dalam tugas-tugas pengasuhan anak. Jadi dia terlibat dalam tugas-tugas yang sebelumnya mungkin lebih banyak dilakukan oleh istrinya. Nah, jadi di sini ada peran dari seorang ayah yang kemudian bukan hanya dia bergerak di ranah publik, tetapi kemudian dia juga memahami bahwa ada kebutuhan dari anaknya, ada kebutuhan dari pasangannya untuk kemudian dia terlibat sebagai keluarga seperti itu. Nah, memang lebih ditekankan kepada bagaimana masing-masing bisa berperan secara aktif terhadap dukungan tumbuh kembang anak, Mbak. Seperti itu. Baik. Nah, secara pelaksanaannya dalam keseharian mungkin Pak Romi bisa menjelaskan sejauh apa sebenarnya peran ayah ini dibutuhkan atau mungkin sebesar-besarnya tetap besar ibu sih. Ya, Mbak Lisa, jadi hampir sama kayak yang disampaikan tadi Mas Wisnu, Mas Agung, bahwa sebenarnya problem terbesar kita sebenarnya pada paradigma di masyarakat. Yang dulu mungkin sampai sekarang masyarakat masih berpikir bahwa tanggung jawab pola asuh itu ada pada ibu atau pada istri. Nah, ini yang sebenarnya peran-peran dari Rifka Anissa, Rifka Women's Clinic dan kita-kita ini semua mengajak bahwa sebenarnya peran pengasuhan itu harus seluruhnya dari orang tua, baik yang laki-laki atau perempuan, ibu atau ayah. Nah, saya mungkin bisa cerita dari pengalaman saya. Ya, saat ini saya punya 3 anak. Dari pengalaman anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu memang terlihat sekali ketika keterlibatan ayah saya secara pribadi itu terlibat dalam pola pengasuhan. Karena kalau kita lihat fase anak itu kan berbeda-beda ya, Mas Agung ya. Ada fase balita dari 0 sampai 5 tahun. Bisa kita bayangkan deh kalau mungkin ketika misalkan istri kita melahirkan, lalu seluruh tugas-tugas pengasuhan dari membersihkan ketika beliau anak kita pipis dan sebagainya, memandikan itu pada ibu. Itu apa yang akan terjadi? Mungkin beban keluarga jauh akan menjadi besar pada yang perempuan. Nah, ini kontribusi kita sebagai laki-laki, bapak-bapak ini memang dibutuhkan. Nah, tentu perannya berbagi. Saya sepakat tadi ada pembagian peran. Misalkan yang saya alami sejak anak pertama sampai sekarang, itu kalau misalkan proses memandikan sajalah, itu bisa kita lihat begitu indah kalau itu ada pembagian pola asuh. Jadi misalkan yang memandikan ibunya, mungkin yang mengambilkan air ayahnya. Gitu loh. Lalu ketika memandikan mungkin yang laki-laki juga bisa ikut. Mungkin hanya sekedar mengelap kaki dan sebagainya. Nah, saya merasakan betul bahwa dampak psikologis pola asuh keterlibatan bapak atau ayah itu besar pada perkembangan anak. Nah, itu yang harapan kami, siapapun, saya pikir tidak ada kata terlambat. Karena fase mungkin setelah balita pun, misalkan mungkin stigma kalau rapot anak kita merah, mungkin ibu yang dimarahi. Padahal sebenarnya kan bapak juga terlibat dalam pola pembelajaran gitu, Mas Agung ya. Nah, memang kuncinya mungkin yang pengalaman saya memang harus berbagi, meskipun waktunya sangat sedikit, tapi memang harus dilakukan peran-peran pembagian peran ayah dan ibu untuk pengasuhan anak. Mungkin itu Mbak Lisa. Ini Mbak, menambahkan Mas Romi tadi. Jadi
arti berbagi di sini bukan hanya kemudian berbagi yang sifatnya temporal gitu. Seringkali kemudian banyak nih kan, kita juga bilang sebagai bapak gitu kan, ya saya sudah berbagi dengan istri saya gitu kan, saya juga sudah mencucikan popok anak saya sudah mencucikan kasur yang kena kompol tadi spray, tetapi sayangnya itu kan hanya dilakukan setelah istri melahirkan gitu. Ya, jadi artinya keterlibatan aktif itu bukan hanya itu dilakukan sekali gitu, jadi tetapi ya kesinambungan begitu ya, meskipun gini, ada kan yang bilang itu bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas gitu kan. Nah, tetapi yang namanya keterlibatan aktif itu berulang-ulang gitu kan. Jadi oke, secara kualitas itu memang tidak menuntut jumlah waktu yang banyak gitu. Tetapi poinnya di sini adalah continue. Jadi frekuensi pun juga berpengaruh. Ini yang perlu digarisbawahi, tidak hanya saat setelah melahirkan saja, tapi terus batita balita sampai pada pertumbuhan pertumbuhannya terus mendampingi gitu. Nah, yang menjadi masalah begini nih bapak-bapak ya. Seandainya sang bapak itu bekerja, kemudian ibunya di rumah saja, ibu rumah tangga. Nah, ini untuk bapak mungkin akan menjadi tidak adil loh. Saya kan sudah kerja kok, saya harus begadang juga. Toh besok saya harus kerja, kamu di rumah. Gitu gimana itu? Mungkin pengalaman saya. Jadi sebenarnya komitmen dan komunikasi ya antar kita, antar pasangan. Jadi sepengalaman saya ketika komunikasi itu dilakukan dan itu kedua belah pihak sepakat, saya pikir tidak jadi masalah. Karena memang problem terbesar kita pada stigma masyarakat yang sudah kadung masuk dalam otak kita bahwa misalkan laki-laki kalau sudah cari uang kerja sudah selesai tugasnya. Sementara urusan rumah tangga domestik adalah yang perempuan, termasuk mengelola anak, mengasuh dan sebagainya. Saya pikir tidak seperti itu. Nah, saya sepakat bahwa meskipun kualitasnya meningkat, tapi kalau jarang itu juga sama saja. Ya, baiknya memang kualitasnya diperbaiki, tapi kontinunya itu terus berlanjut. Nah, yang terakhir yang mungkin bisa saya sharing, ada waktu-waktu yang bisa kita sepakati, di mana ada peran yang bisa dilakukan bersama, ada peran yang bisa bergantian. Nah, pengalaman saya mungkin memanfaatkan waktu libur Sabtu atau Minggu itu untuk family time, kualitasnya kita perkuat. Jadi misalkan paling-paling yang pernah kita lakukan ketika anak sudah kombinasi menyusui dengan tim atau blender, itu bapak bisa melakukan. Bahkan kalau ada IMD, inisiasi menyusui dini, ini mungkin ada inisiasi mendekap dini itu loh untuk bayi, kan gitu ya, menggendong dan mengasuh sebagainya. Saya pikir mendekap dini. Ini yang mungkin harus dirubah cara pikir masyarakat selama ini. Saya menambahkan lagi. Silakan, Mas. Jadi dalam proses pelibatan aktif ayah atau keterlibatan aktif ayah ini, aktif di sini kemudian yang perlu digarisbawahi adalah keterlibatan secara emosional gitu. Jadi seorang ayah itu secara emosional dia ada untuk anaknya gitu kan. Kemudian seorang ayah itu memberikan dukungan secara emosional kepada anak, sehingga kemudian anak merasa bahwa ya memang ayahnya itu ada untuk dia. Memang dalam keluarga itu bukan hanya kemudian ibu yang bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan atau kemudian keperluan anak. Nah, bagaimana caranya? Ya memang setiap keluarga memang bisa menemukan cara yang bervariatif. Misalnya kayak gini. Kalau pagi itu kalau saya itu pagi itu yang mengantar anak saya ke sekolah itu saya gitu kan. Kemudian yang sebelum berangkat ke sekolah itu, sebelum saya mengantarkan itu ada pembagian tugas gitu. Misalnya istri saya yang dia menyiapkan sarapan, terus kemudian saya yang mencuci piring atau sebaliknya gitu. Betul. Nah, jadi di sini ada proses bahwa ini adalah milik bersama gitu. Jadi tidak ada kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap siapa gitu. Artinya bukan kemudian suami terlibat itu dalam arti membantu gitu. Tetapi seperti yang Mas Romi bilang tadi bahwa ini adalah komitmen, kesepakatan. Nah, itu yang kemudian menjadi titik tolak. Meskipun dalam kasus tertentu secara kayak kemudian problem psikologis, kemudian itu terkait dengan bagaimana suami kemudian memiliki well-being terhadap dirinya. Artinya apakah kemudian dia siap menjadi seorang ayah. Terus kemudian yang kedua yang juga penting adalah problem secara ekonomi. Artinya bagaimana kemudian seorang ayah itu dia juga harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, tetapi dia juga kemudian mampu membagi waktunya untuk
anak dan untuk istrinya, sehingga antara aktivitas di luar dengan aktivitas di dalam itu bisa seimbang gitu. Nah, memang itu yang kemudian dari awal harus disepakati oleh suami dan istri terkait dengan bagaimana ke depan membagi peran itu. Itu susah juga loh Mas bikin kesepakatan seperti kalau, ini. Kalau melihat gini, sebenarnya yang dibutuhkan mungkin gini Mbak ya, masing-masing pihak itu dalam pasangan itu sebenarnya membutuhkan penghargaan. Dan sayangnya karena rutinitas penghargaan, misalnya minimal itu ucapan terima kasih. Betul. Itu kemudian menjadi jarang untuk tersampaikan, sehingga gini, seorang suami bekerja itu kan dalam rangka dia menemukan makna dalam hidupnya. Orang menemukan makna itu ketika kemudian dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika kemudian dia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, sangat manusiawi ketika dia juga menginginkan balasan gitu kan, reward, kompensasi, konsekuensi gitu. Sebaliknya juga dengan istri gitu kan. Ketika memang mereka sepakat nih, oke kamu yang di rumah, saya yang di luar gitu. Kemudian kayaknya kan istri berusaha optimal nih, ngurusi rumah itu juga nggak luar biasa. Iya, ya kan, juga nggak mudah. Nah, poinnya ketika kemudian kedua belah pihak itu mampu untuk berterima kasih. Jadi berterima kasih atas apa yang sudah diberikan pasangan saya, dan demikian sebaliknya, maka ya mungkin lebih bisa enak gitu. Iya, baik. Kita nanti juga akan bahas dampak psikologisnya kepada anak ya. Pasti beda sekali Bapak ikut dengan tidak. Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama Bincang Hari Ini. Ya pemirsa Jogja TV, kembali di Bincang Hari Ini. Kalau kita bicara soal pengasuhan anak, biasanya ibu sering diberikan pelatihan, materi, atau lebih ditekankan tentang pelatihan anak. Hari ini kita bahas peran ayah. Nah, ternyata sangat penting sekali. Anda pemirsa di rumah boleh memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun sharing pengalaman, bisa kita bahas di sini. Di line telepon 451-666, dan Anda di luar Jogja 0274 451-777. Nah, kita masih bersama dengan bapak-bapak dari Rifka Anissa, organisasi krisis perempuan. Nah, ke Pak Romi ya. Kita tadi sudah bicara bagaimana cara membagi peran begitu. Nah, untuk anak sendiri Pak, beda tidak sih psikologisnya anak yang ketika dia tumbuh didampingi secara penuh oleh bapak dan yang porsi ibunya lebih banyak gitu? Secara teori jelas berbeda, dan secara praktek pasti. Saya mungkin bicara dari pengalaman kami di keluarga. Jadi dari pengalaman kami, ketika anak didampingi oleh suami istri, ayah dan ibunya, lalu perannya juga kualitasnya bagus, itu terdapat perubahan pada tidak hanya aspek psikologi, tapi banyak aspek oleh anak kita. Satu yang mungkin dicatat bahwa anak kan tumbuh kembangnya berbeda. Jadi contoh anak 0 sampai 5 tahun atau mungkin balita lah, itu mungkin ketika dekapan lebih banyak, disayang lebih banyak, sentuhan lebih banyak, dampaknya juga tumbuh kembangnya bagus. Beda dengan mungkin nih, ketika didampingi hanya melahirkan, lalu tiba-tiba, anakku sudah 2-3 tahun toh. Itu saya meyakini pasti berbeda pola psikologisnya. Pasti berbeda. Bapak kita stop dulu sebentar, nanti kita lanjutkan. Ada penelpon dari Klaten, Ibu Astuti. Selamat sore. Selamat sore, silahkan Ibu Astuti. Selamat sore, Ibu. Ya, ini cuma saya mau tanya, masalahnya kan saya juga bekerja dari dulu, suami juga kerja. Nah, kalau untuk cucian itu kan nggak bisa tiap hari. Kalau baju saya pakai kan saya tunggu beberapa hari yang cuci itu loh Pak. Nah, kalau udah kan banyak tahu tuh berapa bulan. Nah, kadang-kala suami tuh aspa-aspa sama pekerjaan saya. Nah, gimana caranya biar ketika saya menyelesaikan minta tolong dibantu, tidak membuat dia itu menjadi dia marah-marah atau apa itu. Soalnya dari dulu waktu pertama nikah sampai anak sekarang itu udah 5,5 tahun, itu bisa hidup pakai jari kalau dia membantu istri. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih Bu Astuti dari Klaten. Pak Romi atau Mas Agung yang mau menjawab. Jadi kasusnya ini kalau tadi kita bicara bapak harus begini, harus begitu. Nah, ini problemnya sekarang dialami ibu. Suaminya kurang care begitu. Bagaimana cara mengajak, ini loh Pak anak kita. Oke. Jadi memang antara ibu dengan ayah itu memiliki keluaran terhadap anak itu yang memang berbeda dampaknya. Nah, misalnya
seorang ayah itu akan memberikan kepada anak itu biasanya mereka itu ketika beraktivitas lebih sesuatu yang sifatnya aktif, kemudian itu fisik, dan kemudian di sana ada sesuatu yang kemudian kayak exercise gitu kan, olahraga misalnya, ya itu gitu. Seringkali ayah itu kemudian dia meluangkan waktu dengan anak itu, caranya seperti itu ya. Sementara sebaliknya ibu itu cenderung ketika bersama dengan anak itu dia bisa lebih untuk mendengar, artinya pengasuhan itu biasanya lebih sering dilakukan oleh ibu terkait dalam relasinya dengan anak, sehingga ketika ayah itu seringkali dia berusaha untuk memberikan standar. Seorang ayah itu seringkali kemudian ketika mengajar itu, ketika berinteraksi dengan anak itu ada konteks hukuman, ada konteks sesuatu yang ini jangan, itu boleh gitu. Sementara kalau ibu itu biasanya lebih tanpa syarat gitu, artinya ya memang perkembangannya seperti ini. Nah, dua hal itu memang kemudian dipengaruhi, salah satunya adalah nilai. Jadi bagaimana kemudian seorang ayah itu bisa kemudian dalam prakteknya seperti itu, sementara ibu juga seperti itu, terkait dengan nilai. Kita sering menganggap itu sebagai gender. Jadi seringkali kemudian kan nilai itu mengkotakkan laki-laki harus seperti ini, kemudian perempuan harus seperti ini. Nah, bagaimana kemudian agar keduanya cara ibu mengajak suaminya ini? Iya, bagaimana ini kemudian bisa bersama? Ya mungkin bisa, misalkan kalau ayah itu kan lebih tertarik ke sesuatu yang sifatnya fisik ya. Jadi mungkin bisa keluarga itu melakukan aktivitas fisik bersama. Renang bareng gitu ya. Ya, outbound misalnya. Nah, sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kedekatan emosional itu mampu dibangun oleh ibu, anak dan ayah gitu kan. Nah, setelah kedekatan itu dibangun, memang tadi seperti dibilang oleh Mas Romi bahwa memang harus ada komitmen. Jadi komitmen artinya kesepakatan. Karena kalau tidak ada kesepakatan, kemudian ya mungkin sama kayak yang dibilang ibu tadi, bahwa salah satu pihak menganggap bahwa idealnya ayah itu seperti ini. Ini peranku itu sebagai ayah itu seperti ini, peranku sebagai ibu itu seperti ini. Nah, kalau kemudian tidak ada kesepakatan, ya kemudian tidak ada satu tujuan yang sama gitu loh. Itu yang kemudian perlu disepakati sehingga masing-masing bisa berkontribusi gitu. Ayah juga bisa lebih terlibat ketika kemudian dia menganggap bahwa ini adalah komitmen bersama. Nah, jadi PR-nya bagaimana kemudian agar komitmen itu bisa dibangun. Jadi caranya menyiasatinya mungkin dicari bapaknya ini hobinya apa. Kalau misalnya dia suka olahraga, ayo Pak, anak kita diajak, diajarin dong, mungkin seperti itu ya. Kita kembali ke Pak Romi tadi yang sempat terputus. Saya nyambung yang tadi. Mungkin pengalaman saya dan beberapa orang tua yang lain. Jadi sebenarnya salah satu poin adalah menyepakati nilai-nilai bersama itu yang penting. Karena biasanya nilai dalam keluarga itu mungkin beda ya Mas Agung ya. Ibu punya tingkat nilai tersendiri, apalagi anak 5 tahun kan sebenarnya sudah bisa melihat, merespon. Sudah bisa menjawab gitu loh. Nah, bagi saya mungkin salah satu pengalaman kami mungkin menetapkan nilai bersama, bahkan mungkin dengan anak gitu loh. Kalau mungkin dari 1 sampai 3 mungkin anak belum bisa berkomunikasi, sehingga mungkin nilai-nilai itu kesepakatan istri dengan suami misalkan nih, bahwa misalkan dalam 1 minggu kita luangkan 1 hari bersama. Nah, kalau misalkan anak 5 tahun kan sebenarnya sudah bisa berkomunikasi. Nah, mungkin menjadi penting ibu mencari siasat bahwa anak bisa dilibatkan. Jadi misalkan ketika santai dari pengalaman ya, ngobrol dengan anak lalu bapak bisa terlibat. Nah, nilainya dicari bersama, misalkan wah kayaknya enak ya besok minggu itu kita jalan-jalan gitu loh. Saya sendiri mereview pengalaman saya, mungkin banyak janji-janji kita sebagai ayah terhadap anak itu mungkin yang belum terrealisasi, mengajak kemana. Itu bapak yang sadar. Iya. Nah, makanya nilainya harus diingatkan bareng gitu loh. Ketika istri anak bisa merespon bahwa ada satu hal yang kita sepakati dahulu, lalu bisa kita lakukan bersama. Nah, saya pikir itu menjadi penting. Yang kedua dari pengalaman kami dan juga mungkin orang tua yang lain, kadang gerakan, respon body language itu menyentuh ketimbang omongan gitu loh. Mungkin laki-laki nih sudah diomongin terus mungkin juga bebal gitu ya, mungkin otokritik bagi laki-laki. Tapi mungkin dengan wujud misalkan gini, anak 0 sampai 3 tahun kan pertumbuhan itu yang paling sering melihat ibu. Nah, sekarang canggih, ada HP bisa foto. Bayangkan deh, misalkan bapaknya jarang lihat, tiba-tiba sore santai ketika minum teh diliatin tuh foto atau cerita, atau anaknya bisa menulis pertama kali. Saya pikir tidak ada orang tua laki-laki misalkan yang tidak tersentuh. Mungkin egonya saja tuh yang belum tergerak. Pasti tersentuh kok. Ketika misalkan tahu, loh, anakku sudah bisa gambar bulan ya, gambar balon. Anakku sudah bisa bilang A, bilang ayah.
itu jujur pasti kontribusi ibunya di awal pasti yang kan. Nah, ini saya pikir akan bisa mengajak laki-laki untuk terlibat. Oh iya, apalagi kalau saya ikut terlibat, pasti hasil anaknya akan jauh lebih optimal. Saya pikir cara-cara itu perlu juga dilakukan. Iya, kalau di Rifka Anissa sendiri, Pak, kira-kira bagaimana pengalaman yang selama ini diceritakan mungkin bapak atau ibu yang datang begitu? Apakah ada kesulitan untuk mengajak suaminya atau mungkin bapaknya sendiri? Jadi mungkin hampir sama tadi dengan Ibu Risti tadi ya. Ya, Jelaten tadi. Banyak yang mengalami. Ya, jadi gini, memang salah satu kendala yang saya bilang umum ya, yang salah satu umum itu adalah terkait dengan karir dan pemenuhan kebutuhan finansial gitu kan. Itu yang kemudian seringkali keluarga itu suami kemudian istri itu bisa jadi berfokus ke karir. Kemudian ke mencukupi kebutuhan ekonomi. Nah, di satu sisi kemudian ketika melibatkan pihak ketiga kan otomatis dalam hal ini kan dia lelah nih kan, dia harus bergulat dengan hal itu, bergulat untuk mencukupi kebutuhan. Maka kalau saya merasa juga sangat tidak adil ketika dalam kondisi seperti itu orang tua yang disalahkan semata atas masalah yang dihadapi anak gitu. Karena mungkin orang tua dia baik gitulah, dia baik, dia berusaha memenuhi kewajibannya sebagai orang tua gitu. Tetapi mungkin dia kurang cakap dalam mengelola rumah tangga. Nah, dengan melibatkan pihak ketiga seperti misalnya perempuan pekerja rumah tangga, terus kemudian kayak tempat penitipan anak itu mungkin solusi sementara gitu, solusi temporal untuk kemudian membantu mengelola waktu yang memang harus dikelola dengan sangat efisien. Tetapi tambahnya adalah bahwa dia juga harus berubah ya. Itu tidak melepaskan tanggung jawab dia sebagai orang tua, bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan itu adalah orang tua. Tetapi memang kemudian dalam hal ini memang memerlukan bantuan pihak ketiga. Nah, apa sih yang dirasakan dampak dari keterlibatan seorang ayah? Nah, ini ada cerita menarik. Ada seorang klien yang kemudian dia memang tidak pernah berinteraksi dengan anaknya, tetapi ketika kemudian dia berupaya untuk meluangkan waktu dan menjalin interaksi dengan anak, meskipun kalau dikatakan terlambat ya, karena kok tiba-tiba datang sok akrab, sok gaul itu kan juga. Umur berapa Mas anaknya? Anaknya ya mungkin kelas 2 SD lah gitu kan. Itu kan agak sulit ya. Tetapi kemudian ketika dia mencoba untuk pelan-pelan dan dia menyadari bahwa ada waktu yang terbuang. Kalau tadi Mas Romi bilang kayaknya jangan sampai tiba-tiba saya udah umur 3 tahun gitu kan. Iya, betul. Jadi memang ada waktu yang terbuang. Dan di sana si ayah menyadari gitu loh. Kalau memang ya selama ini dia memang tidak begitu dekat dengan anak. Seperti menebus waktu yang nah, gitu. Dan ketika kemudian dia dekat anak, satu hal yang membuat dia sempat menangis waktu itu. Dia kan bilang gini, ini kali pertama anak saya itu meminta saya untuk menemani dia belajar. Ini pertama kali anak saya itu meminta saya untuk menemani dia menggambar. Sebelumnya itu enggak pernah. Sentuh sekali. Iya, sebelumnya tuh sama simboknya gitu loh. Maksudnya sama anak perempuan pekerja tadi loh. Ego sebagai prianya di situ yang Pak Romi tadi bilang luntur semua. Dan kita akan bahas berbagai pengalaman menarik lagi nanti setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Pemirsa, kembali di Bincang hari ini. Anda masih kami undang di line telepon 451 666 atau 0274 451 777 untuk masih membahas tema kita hari ini, peran ayah dalam pendidikan anak. Karena anak adalah titipan Tuhan yang harus dirawat bersama. Tidak hanya ibu saja, tidak hanya ayah saja, namun harus benar-benar ada kesepakatan seperti yang disampaikan dua narasumber saya tadi. Kita kembali ke Pak Romi, Pak. Kita tadi bicara soal anak yang mendapatkan perhatian anak dari ayah dan yang tidak. Dan adakah Pak data atau mungkin dari pengalaman sharing selama ini anak-anak yang bermasalah karena perhatian hanya dari satu pihak saja? Ya, mungkin lebih dari pengalaman ya. Pengalaman saya mungkin juga dengan orang tua yang lain yang anaknya mungkin seusia. Karena beberapa hal yang mungkin kita pernah diskusi, satu hal ketika anak mungkin tidak mendapatkan waktu cukup banyak untuk sharing dengan orang tua, apakah ayah atau ibu, itu pasti ada dampak psikologis.
Contoh ketika dia misalkan sudah bisa berkomunikasi secara verbal, misalkan anak kelas umur 5 tahun kan sebenarnya sudah bisa berkomunikasi. Dan mungkin yang perlu kita catat, anak tidak hanya pada lingkungan keluarga kita bersosialisasi, tapi dia juga dengan temannya, dengan tetangga, dengan sekolah. Apa yang terjadi ketika misalkan dia punya problem di sekolah, di lingkungannya, yang dia bingung mau harus cerita ke siapa. Mungkin saat itu ibunya juga sedang sibuk, bapaknya sedang sibuk. Mungkin pas ketemu bapaknya, respon bapaknya tidak seperti yang diharapkan. Saya pikir ini pasti berdampak. Dan ini dalam jangka panjang kalau terjadi, saya pikir secara psikologi itu pasti berdampak. Apakah dia menjadi tertutup, dia tidak percaya diri. Nah, memang saya pikir keterlibatan orang tua, baik yang laki-laki atau perempuan, itu sangat penting. Minimal paling yang bisa kita lakukan adalah akrab, itu penting ya. Tadi seperti kisah konseling yang di Rifka. Kalau akrab itu kan pasti jauh lebih terbuka gitu loh. Nah, akrabnya tentu ada banyak media yang bisa dipakai. Beberapa hal yang dari pengalaman kami, mengenal fase anak itu menjadi penting gitu loh. Contoh paling mudah, kalau misalkan jam-jam apa yang anak itu sering mereka punya waktu, misalkan dengan temennya, dengan sekitarnya. Nah, saya pikir ayah, orang tua harus tahu, karena kita bisa terlibat. Minimal tanya apa kabarnya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama. Nah, saya pikir lewat hal-hal kecil-kecil ini, kalau itu kontinu pasti akan berdampak. Nah, bisa dibayangkan kalau misalkan dia dibully di sekolah, dia misalkan habis punya problem di mata pelajaran. Nah, kalau di rumah sebenarnya kan dia pengen cerita tuh. Nah, biasanya kan bapaknya juga sibuk, ibunya juga sibuk. Kemana dia menyelesaikan? Nah, saya pikir mungkin yang lebih mengerikan lagi sekarang banyak sekali terjadi kekerasan, apalagi kekerasan seksual pada anak, yang itu kadang anak takut untuk bercerita entah di mana lah, bisa dari mana saja anak itu keluar rumah. Saya alami betul bahwa keterbukaan orang tua dengan anak memang harus dijalin. Pengalaman saya misalkan, di sekolah anak kami ada namanya buku penghubung. Jadi sekolah dengan orang tua. Nah, itu orang tua harus tanda tangan itu setiap hari. Nah, pernah berapa kali, mungkin dalam 1-2 kali, mungkin anak saya melihat ini bapak ibunya kok sibuk, itu terlewatkan. Dan itu yang pengalaman kami, itu dia tanda tangani sendiri, dan itu diaku oleh tanda tangan dia. Nah, dari ini saya mereview betul kesalahan-kesalahan kami, bahwa sebenarnya tanda tangan kan nggak lama itu. Ngajak dia tanya pelajaran yang sulit apa, itu nggak lama itu loh. Nah, memang keterbukaan dan membiasakan itu menjadi hal yang sangat penting, karena anak juga makin terbuka problem-problemnya itu seperti apa. Nah, itu pengalaman kami dari hal kecil. Saya pikir kalau dilakukan bersama pasti akan ada kekuatan bareng lah, termasuk untuk bagaimana anak juga bisa kuat secara mental dan lain sebagainya. Nah, sekarang gini Pak, kita bahas kalau misalnya dari tadi kita bicara keluarga yang utuh ya. Sekarang kita bicara keluarga-keluarga yang single parent atau mungkin bapaknya bekerja jauh. Mau tidak mau memang kerjanya itu jauh, harus terpisah, mungkin pulang sebulan sekali katakanlah. Nah, bagaimana menyiasati itu? Silakan Mas Agung dulu mungkin. Jadi dalam relasi antara orang tua dengan anak itu, kalau boleh saya gambarkan ke dalam dalam satu kalimat gitu, mencintai lebih mudah daripada disiplin. Jadi artinya setiap orang tua tentu mencintai anaknya, setiap orang tua tentu menyayangi anaknya, tetapi tantangannya adalah bagaimana kemudian orang tua itu mampu mendisiplinkan dirinya. Artinya ketika kemudian orang tua berkomitmen bahwa dia sebagai orang tua, jadi sebelum jadi orang tua kan mungkin sebagai suami dan istri gitu kan, pasangan. Nah, sebelum jadi suami dan istri pun kemudian mereka berkomitmen bahwa saya adalah suami, kamu adalah istri, kita adalah suami istri gitu kan. Perannya seperti itu. Kemudian mereka memiliki anak, peran itu bertambah, bukan hanya suami istri tetapi sebagai ayah dan ibu. Mas, mungkin kita bisa stop sebentar. Kita lanjut lagi, menarik sekali tema yang ini. Kita ada penelpon Pak Yadi. Selamat sore Pak Yadi. Halo Pak Yadi. Selamat sore. Ya, putus rupanya. Baik, mungkin nanti bisa menghubungi kembali ya Pak Yadi. Kita lanjut yang tadi Mas. Jadi mungkin cara menyiasatinya karena ada jarak yang tidak bisa diapa-apakan begitu. Ketika kemudian komitmen itu sudah disepakati, maka bagaimana? Ketika kemudian seseorang itu sudah memiliki intensi, memiliki niat, maka bagaimana itu akan kemudian dengan sendirinya menemukan pola. Artinya misalkan dalam situasi real sekarang
dengan teknologi yang mudah itu mungkin betul. kita bisa memanfaatkan teknologi, misalkan telepon atau misalkan menggunakan gambar ya, internet gitu kan untuk webcam gitu kan. Jadi poinnya di sana adalah bagaimana kemudian agar terjadi kedekatan antara orang tua dan anak, sehingga sama seperti yang dibilang Mas Romi tadi, orang tua tidak kehilangan ego, betul, gitu kan. Jadi orang tua tidak kehilangan koneksi dengan anak gitu, meskipun jarak gitu kan. Teknologi kan memang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kok malah iklan? Jadi artinya ya ada peluang-peluang yang kemudian bisa dilakukan, dan itu ya bisa kemudian memanfaatkan teknologi. Jadi yang penting adalah komitmennya, caranya bisa dicari lah ya, betul, begitu. Mungkin Bapak mau menambahkan? Ya sebenarnya sama. Jadi itu kan sudah konsekuensi bersama ya. Jadi saya pikir ketika disadari sejak awal tujuan dari berkeluarga itu tidak hanya untuk berdua, tapi untuk anak, untuk generasi dan keturunan. Saya pikir memang diuji oleh waktu gitu loh. Dari pengalaman beberapa teman-teman, satu memanfaatkan teknologi, yang kedua sebenarnya medianya cukup banyak lah. Media bisa banyak, bisa telepon, bisa surat, bisa kirim gambar. Nah memang ya manfaatkan setiap waktu itu menjadi berarti. Mungkin bagi saya sekarang itu. Pak, kasusnya kalau misalnya ini memang benar-benar single parent, hanya ibu saja, entah cerai atau ditinggal begitu ya. Apakah peran ayah yang tadi sebegitu penting yang sudah kita bahas itu bisa digantikan sepenuhnya oleh ibu? Ya. Jadi gini, kalau saya merasa mungkin dampak yang dirasakan atas keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak itu, yang pertama kemudian anak itu bisa dia mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, anak itu bisa dia menganalisis masalah. Karena seringkali seorang ayah itu memiliki sifat yang maskulin ya, maskulin, dan sifat itu yang kemudian ditransferkan ke anaknya. Nah, memang ya peran seorang ayah itu memang nggak bisa tergantikan gitu loh. Jadi tidak bisa kemudian ayah digantikan oleh ibu atau sebaliknya. Iya, sebaliknya. Tetapi kemudian bagaimana kalau memang faktanya ya memang harus cuma tinggal ibu atau ayah gitu kan. Ya poinnya bukan ayah atau ibu saja, tetapi bagaimana kemudian ayah dan ibu itu bisa menghadirkan kualitas-kualitas yang memang dibutuhkan gitu loh anaknya. Untuk anak, misalkan anak ini butuh untuk dia mampu mengambil keputusan. Ya jadi lebih ditekankan kepada kualitas-kualitas itu. Jadi bisa saja itu dilakukan oleh seorang ayah atau seorang ibu. Terus kemudian anak dia butuh mandiri. Bagaimana kemudian orang tua mampu mensupport itu. Jadi lebih kepada apa sih yang dibutuhkan oleh anak gitu. Iya, mau ditambahkan? Ya, kalau saya catatannya adalah apakah dilakukan bersama atau sendiri, memang kita berharap bisa bersama-sama. Iya, idealnya. Itu, adalah bagaimana memang mengantarkan peran anak dia bisa menjadi diri dia sendiri yang pada derajat yang tertinggi. Jadi contoh memberikan contoh itu penting dari pengalaman kami ya, memberikan contoh penting. Apakah pada aspek spiritual, pada aspek sosial, pada aspek pendidikan. Nah ini memang harus dikenalkan Mbak sejak awal. Tentu dengan konteks yang mereka bisa terima. Misalkan kalau anak saat itu baru bisa merespon dekapan, sentuhan, lelusan, balita kan masih di situ. Itu memang harus ditingkatkan. Tapi kalau misalkan kualitas komunikasinya lewat verbal sudah ada, itu mungkin memang harus dioptimalkan dengan tujuan memang dia paham bahwa dia tidak sendiri loh. Itu yang penting kan sebenarnya anak kita merasa tidak sendiri. Ada yang lain yang terutama lingkungan terdekat adalah ayah dan ibunya yang siap menjadi mitra dia. Nah itu yang saya pikir menjadi bagian sangat penting. Sehingga ketika nanti dia keluar pun dia tahu apa yang harus dilakukan. Gitu loh, baik untuk aspek-aspek dalam kehidupannya. Saya pikir itu. Ya menambahkan lagi. Oh silahkan. Jadi Mas. sebenarnya juga terkait dengan kedekatan itu juga penting, karena pernah kami ada satu klien yang waktu itu dia anak laki-laki kelas 2 SMP ya. Ternyata dia sudah seksual aktif, gitu kan. Dan nilai-nilai yang dia peroleh kemudian dia melakukan seksual aktif itu adalah dari teman sebaya, gitu kan. Menurut teman-teman itu ya harus melakukan itu gitu kan, dan itu kemudian membuat berbeda antara teman dengan pacaran. Nah ketika kemudian kami mencoba masuk untuk mengetahui profil keluarga, ternyata memang ketika pagi sampai malam itu orang tuanya nggak di rumah, sama ya. Iya. Dan ketika pulang ke rumah
ya capek gitu kan kerja terus akhirnya tinggal tidur. Gitu. Itu kelas berapa itu Mas? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Sayang sekali ya itu beberapa potret yang ada di sekitar kita. Nah tentunya kita akan bahas lagi nanti, masih ada satu sesi lagi untuk membahas dampaknya untuk bapak. Kalau tadi untuk anak, untuk bapak sendiri bagaimana? Karena tidak hanya untuk anak, bapaknya sendiri akan mendapat manfaat dengan perhatikan anak itu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang hari ini akan segera kembali. Ya, kembali di Bincang hari ini, saya berharap banyak bapak-bapak yang menonton dialog sore ini. Peran ayah dalam pendidikan atau pengasuhan anak ini sangat penting sekali, tidak hanya bagi anak namun juga bagi diri bapak sendiri. Kita akan bahas di sesi terakhir ini bersama masih dengan Mas Agung dan Pak Rohmi. Sebenarnya beda nggak sih Pak, bapak-bapak yang dari anaknya kecil dia sudah ikut mengasuh dengan yang cuek-cuek aja? Apakah dampaknya ke bapaknya sendiri bagaimana? Ada manfaatnya nggak? Iya, pasti berbeda dan terasa manfaatnya ya. Jadi yang pertama, yang pengalaman pribadi saya jelas merasa lengkap menjadi seorang laki-laki dan ayah itu pasti terasakan. Tidak menyesal. Betul. Karena memang secara tanggung jawab kan memang tidak hanya kepada pasangan, tidak hanya kepada istri, tapi juga pada seluruh anggota keluarga, termasuk anak. Apalagi misalkan dalam bahasa yang sederhana, kalau sudah berani ngambil sudah berani misalkan menikahi dan hamil punya anak, ya harus bertanggung jawab pada seluruh aspek. Nah memang perlu waktu itu. Nah yang saya rasakan betul adalah merasa lengkap menjadi seorang laki-laki itu pasti dirasakan, apalagi kita bisa berkontribusi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang sangat terasa bahwa kita merasa bahwa kita tidak sendiri juga gitu loh, karena ada sering perasaan ketika seluruhnya kok kita sih yang bertanggung jawab, padahal ketika anak istri itu bisa menjadi mitra itu indah-indah sekali, karena akan ada banyak kejutan-kejutan yang tidak pernah kita sangka bahwa anak kita itu punya potensi dan karya-karya yang luar biasa, dan itu sebenarnya kita menjadi sangat senang dan bangga bahwa kita sebenarnya sudah berkontribusi dengan mereka bersama-sama. Indah sekali. Ya Mas Agung, mungkin pengalamannya bagaimana? Ya, kalau terkait dengan dampak, mungkin tadi saya sudah sempat menyebutkan bahwa dari pengalaman konseling memang klien menemukan kebahagiaan ketika dia dihargai sebagai ayah. Jadi kemudian dia berhasil atau kemudian dia telah didefinisikan oleh anaknya bahwa dia sebagai ayah, dan itu kemudian membantu dia menemukan makna dalam dirinya. Jadi laki-laki pun sebenarnya dia butuh kedekatan secara emosional, meskipun seringkali nilai itu membawa kepada laki-laki itu harus lebih rasional gitu. Laki-laki tidak boleh kemudian mengedepankan aspek emosinya gitu. Emosi itu milik perempuan. Sayangnya saya katakan itu salah. Tetapi ada kabar baiknya, ya belum ada kata terlambat gitu kan. Kalau misalkan saya secara personal itu, hal yang paling luar biasa saya rasakan adalah ketika memang saya kalau saya bilang saya ada agak beberapa kehilangan momen dengan anak saya karena ada beberapa yang harus saya selesaikan gitu. Tetapi ketika kemudian saya menyadari bahwa ya memang sudah saatnya untuk berubah, itu ya yang saya rasakan bahwa sebagai seorang ayah ya saya ada gitu. Kemudian ketika mungkin hampir sama dengan yang dirasakan klien tadi, ketika kemudian anak membutuhkan saya, karena selama ini kan yang dipanggil mungkin ibunya gitu. Ketika kemudian ya gitu kan, seneng banget itu. Jadi ini yang perlu dicatat, tidak ada kata terlambat usia anak berapapun ya. Walaupun mungkin kalau lebih besar, sudah lebih gede, lebih susah untuk masuk ke. Karena mungkin kebutuhan dan tantangannya itu berbeda. Berbeda Mbak ya. Mungkin antara yang SD, SMP, SMA gitu berbeda gitu. Apalagi tadi yang misalkan balita tadi betul. Berbeda tadi. Nah, kadang-kadang bisa jadi kalau saya juga merefleksikan dalam kehidupan keluarga besar saya, ayah saya pun juga sempat bilang bahwa sebenarnya kita itu dari dulu nggak pernah duduk bareng dan ngomong kok. jadi tapi sadarnya udah gede. Tapi di situ kan ada makna bahwa sebenarnya laki-laki itu juga
butuh untuk dekat dengan anak gitu. Emosi juga milik begitu ya. Nah, tapi semua yang harus dilakukan ini juga menimbulkan konsekuensi ya untuk Bapak. Dia lebih sulit lagi untuk memenuhi kebutuhan dan juga harus meluangkan sisi-sisi emosional tadi. Nah, seberat apa ini untuk Bapak-bapak dan bagaimana cara mengatasinya untuk menjaga komitmen tadi? Ya, sebenarnya di awal memang tergantung komitmen dan harus dilakukan seberat apapun. Jadi yang saya rasakan sendiri adalah bagaimana membuat peran kita itu menjadi lebih banyak dalam keluarga. Misalkan selama ini kan konteksnya hanya sebagai orang tua, sebagai ayah. Tapi kalau pada satu momen anak merasa kita menjadi teman, itu saya pikir satu hal yang sangat luar biasa gitu loh. Lalu anak menjadi mitra bagi kita, itu saya pikir itu yang harus dicari. Dan itu memang perjuangan tanpa henti, Mbak Lisa. Dan saya meyakini bahwa setiap momen dalam keluarga tidak ada yang tidak bermanfaat itu loh. Seburuk apapun, saya pikir memaknainya aja, karena pasti anak itu merekam, istri merekam, kita merekam. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan itu menjadi sebuah kesepakatan bersama, itu yang saya pikir harus dilakukan. Nah, tentang berat dan tidaknya, kalau memang sudah sepakat itu menjadi bagian keluarga untuk bersama-sama. Kan yang kita lihat kan kalau yang muslim kan menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya pikir tidak bisa laki-laki sendiri, tidak bisa perempuannya, tapi juga kontribusi anak. Dan saya sepakat tidak ada kata terlambat, harus dimulai dari sekarang. Sudah berani berkeluarga, sudah berani punya anak. Gitu ya Mas Agung ya. Ada yang mau ditambahkan Mas Agung? Ya, jadi memang kemudian hampir sama dengan yang dibilang Mas Romi tadi, bahwa komitmen. Tetapi ketika kita menjadi seorang ayah, maka memang sebaiknya kita bisa membatasi mana yang kemudian itu masuk sebagai kebutuhan kita, mana yang kemudian itu masuk menjadi kebutuhan anak kita. Artinya seringkali kemudian kita lebih berfokus kepada kebutuhan kita. Kita lebih berfokus kepada apa yang menurut kita ideal. Misalnya gini, kita berusaha untuk bekerja keras, kemudian memberikan pendidikan yang luar biasa buat anak kita, tetapi kita lupa menanyakan apa sih yang sebenarnya anak itu inginkan, apa yang anak itu butuhkan. Sehingga di sana kita lebih terobsesi kepada apa yang menurut kita baik, tanpa mempertimbangkan bahwa anak kita itu juga manusia. Nah, ketika kemudian kita mengambil keputusan seperti itu, ya mau nggak mau kita sudah mengajari bahwa anak itu untuk dia nggak bisa mengenali dirinya sendiri. Dia tidak diberi kesempatan untuk mengenal emosinya, sehingga jangan kaget ketika kemudian anak menemukan kebermaknaan dalam relasinya itu dengan teman-teman sebaya, kemudian dengan teman-teman di luar, dan belum tentu itu juga akan baik bagi anak, karena seringkali teman sebaya itu kan dalam konteks misalnya remaja ini, mereka kan bereksplorasi gitu, mereka kan mereka bereksperimen, mereka mencoba, dan mencoba itu sesuatu yang beresiko, tetapi bagi mereka itu menarik. Nah, kedekatan orang tua dengan anak itu mampu kemudian menjadi salah satu pembatas bagi anak untuk dia mampu lebih asertif gitu loh, karena dia memperoleh nilai itu dari orang tuanya ketika kemudian orang tua melibatkan dia dalam pengambilan keputusan. Itu berat juga ya kalau jujur loh Mas. Iya, benar. Harus meluangkan waktu, cari duit juga. Tapi ternyata dari pembicaraan kita sore ini didapat bahwa fungsi ayah itu memang banyak sekali yang tidak bisa tergantikan bahkan oleh ibu sendiri. Dan anak sebagai titipan Tuhan harus dirawat, dididik bersama baik ayah maupun ibu. Misalnya kita masih menganggap atau masih punya stigma bahwa ibu itu harus lebih berperan, itu harus mulai kita kikis, begitu ya. Nah, bagi Anda juga yang ingin berkonsultasi kepada Rifka Anissa, bisa datang ke mana Mas Agung? Jalan Jambon 4, Kompleks Jatimulya Indah, Yogyakarta, Mbak. Yogyakarta. Dan di Rifka Anissa ini juga tidak hanya untuk wanita, ada juga men's program. Bapak-bapak juga boleh curhat di sini. Nah, pemirsa, itu tadi bincang kita hari ini. Kita akhiri di sini. Bagi Anda mungkin masih akan bisa memperoleh manfaat dari dialog hari ini, bahwa anak itu menjadi tanggung jawab bersama. Ya, selamat Hari Anak Internasional. Saya Risa Karmida mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, salam Indonesia.